Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas pengembangan kapasitas akan mempresentasikan mengenai a new strategy for the widest impact. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next. Pertama, ada saya, yaitu Nabita Sadira Putriwani. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2001, dan hobi saya membaca. Selanjutnya, yang akan perkenalan adalah rekan saya, Stephen. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Steven Samuel Samalu. Saya lahir di Bekasi tanggal 27 Juni 2001 dan hobi saya adalah bermain PS. Selanjutnya, teman saya juga akan memperkenalkan dirinya. Silakan Mas Noval. Oke, terima kasih Mas Stefan. Saya adalah anggota kelompok terakhir dari kelompok ini. Nama saya Noval Abdul Hotaria. Saya lahir pada 9 Desember tahun 2000 dan hobi saya adalah menonton film. Saya kembalikan ke Mbak Nabita. Baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai presentasi, kami akan menayangkan sedikit video mengenai pengertian dari pengembangan kapasitas. Selamat menyaksikan. Next. Your purpose is crystal clear. Promote the safety, permanency, and well-being of children. The most effective way to get it done? That may be less clear. Until you look at it through the lens of capacity building. Capacity building is a strategic process. It's how organizations grow and develop. When you build capacity in these key areas, you increase your ability to serve. And it's much more doable than you'd think. The Child Welfare Capacity Building Collaborative is here to support your efforts. Our specialized services empower you to dig in, dive deep, and realize a healthier, stronger system. You'll assess what you're able to do and how you do it. Identify what you'd like to be doing and what you need to get it done. Then make it happen, while building critical knowledge and skills to keep it going on your own. Even small changes can make a substantial impact. Organizations that build capacity are proactive and able to navigate challenges for a more efficient, effective system overall, the results of which are very easy to see. Learn more about how the Child Welfare Capacity Building Collaborative can support you. Visit capacity.childwelfare.gov. Baik, terima kasih. Dari video tersebut, kita bisa langsung masuk ke pengertian pengembangan kapasitas nih. Nah, yang pertama, penelusuran definisi kapasitas building memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini dikarenakan capacity building ini merupakan kajian yang bisa dibilang multidimensi nih, dapat dilihat dari berbagai sisi sehingga pendefinisiannya masih sulit didapat. Namun, secara umum, konsep capacity building ini dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok, atau organisasi. Capacity building juga bisa diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok, atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi, dan bakat, serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. Capacity building ini dapat pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak. Nah, pengertian dari karakteristik dari pengembangan kapasitas ini tentunya merupakan proses peningkatan yang terus-menerus atau bisa diartikan sebagai proses yang berkelanjutan dari individu, organisasi, atau institusi. Nggak hanya terjadi satu kali, tapi ini juga merupakan proses internal yang bisa difungsikan, dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang atau donatur. Next. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pengembangan kapasitas. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Daniel Rickett dalam Harjanto pada tahun 2006 yang menyebutkan kalau
The ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission. Lebih jauh dirumuskan kalau tujuan dari pengembangan kapasitas ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mengakselerasikan pelaksanaan sentralisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. Yang ketiga, mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah daerah lainnya. Dan yang terakhir tentunya penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Next. Selanjutnya ada membangun kapasitas dalam transparansi dan pertukaran informasi. Jadi, sejak tahun 2009, Forum Global Transparansi dan Pertukaran Informasi ingin ngebuat implementasi global yang cepat dan efektif dari standar transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Sebagian besar anggota Forum Global pada saat itu adalah negara G20 dan tentunya negara-negara OECD. Selanjutnya, pada tahun 2010 ini, dalam pertemuan pleno yang diadain di Singapura, Forum Global mendorong negara-negara berkembang untuk bergabung dalam proyeknya dan bersedia dalam mengembangkan program yang akan membantu semua anggotanya untuk menerapkan standar serta jadi sumber daya sehubungan dengan pertukaran informasi pajak. Kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada pengembangan kapasitas yang komprehensif. Jadi, kapasitas itu kan kemampuan dalam menjalankan sebuah fungsi secara baik dan benar, agar dalam pelaksanaannya terjadi secara efektif dan efisien. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dari pengembangan kapasitas, maka perlu dilakukan beberapa hal yang dapat mendukung pengembangan kapasitas agar berjalan lebih efektif, seperti memberikan pengetahuan umum untuk mendukung pemahaman, dan menjamin implementasi, serta penggunaan standar LOI berjalan dengan baik. Nah, pelatihan ini juga harus dilakukan tentunya dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran dan membangun skill yang dapat mendukung penerapan penggunaan standar LOI yang efektif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Stephen. Untuk Stephen, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Nabita atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemantauan dan penilaian program pengembangan kapasitas serta dampaknya, yaitu melalui 2 metode. Yang pertama adalah survei, dan yang kedua itu adalah formulir evaluasi. Oke, untuk penjelasannya bisa di next. Oke, yang pertama, dalam hal ini pemantauan dan penilaian program pengembangan kapasitas ini juga ada dampaknya. Yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa dengan 3 metode. Yang pertama adalah survei, penilaian kualitas, dan penilaian tahunan. Jadi agar segala proses pengembangan kapasitas ini berjalan dengan baik, itu maka diterapkan penggunaan survei serta formulir untuk peningkatan dan penyesuaian bentuk kegiatan pengembangan kapasitas itu sendiri. Selain itu terdapat juga penilaian program pengembangan kapasitas di tingkat global itu dengan cara melakukan survei setiap tahun pada anggota untuk menilai kualitas dari program-program yang telah dikemukakan tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah standar transparansi dan pertukaran informasi. Jadi semua anggota Forum Global itu berkomitmen untuk menerapkan standar transparansi serta pertukaran informasi berdasarkan permintaan standar EOIR. Konsekuensi dari komitmen inilah mereka semua harus tunduk pada proses per-review dari EOIR ini sendiri. Next. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari penerapan standar EOIR ini sendiri. Yang pertama adalah memperkuat kerangka domestik. Standar EOIR ini erat kaitannya dengan transparansi, di mana dalam implementasinya itu standar EOIR ini bermanfaat untuk penguatan serta peningkatan kerangka domestik dalam hal memastikan efektivitas proses audit serta investigasi domestik dan lintas batas. Standar EOIR ini juga berfungsi untuk memastikan ketersediaan dan akses kepada informasi yang relevan, khususnya itu pada informasi akuntansi dan perbankan. Yang kedua adalah mengatasi penghindaran lintas batas dan IEF lainnya. Upaya dalam anti penghindaran pajak ini merupakan tujuan utama dari implementasi standar ini.
yang nantinya akan berjalan efektif. Administrasi pajaknya juga dituntut untuk harus lebih fasih dan paham untuk pengumpulan informasi yang relevan guna mengatasi penghindaran pajak di luar negeri. Next. Oke, baik, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Noval. Silakan, Noval. Oke, terima kasih, Mas Stephen. Mungkin selanjutnya di sini ada menentukan profil yurisdiksi yang sedang berkembang. Jadi apa yang disebut dengan yurisdiksi merupakan kewenangan berdasarkan hukum. Kewenangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai hukum itu sendiri. Dengan mendefinisikan apa yang disebut dengan yurisdiksi, maka prioritas dalam pengembangan kapasitas dapat ditentukan. Jadi pada dasarnya, semua bantuan yang diminta oleh anggota yurisdiksi akan ditimbang oleh sekretariat untuk kemudian ditindaklanjuti. Berbagai faktor menjadi pertimbangan dalam proses menentukan ruang lingkup kegiatan seperti faktor kepatuhan pajak. Cara ini yang digunakan untuk mengelola risiko pengembangan kapasitas, yaitu alat pendukung yang diberikan tanpa dampak langsung atau nyata dan guna meningkatkan tindakan proaktif jika diperlukan. Mungkin bisa di next. Oke, kemudian ada strategi pengembangan kapasitas baru. Strategi pengembangan kapasitas baru bertumbuh pada 3 pilar utama yang penting untuk perubahan yang efektif. Mungkin bisa di next. Oke, jadi dalam mencapai perubahan yang efektif, terdapat setidaknya 3 pilar utama dalam strategi pengembangan kapasitas sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan menjangkau. Dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan politik, diperlukan kesadaran tinggi atas pentingnya transparansi, EOI, dan manfaat dari mengembangkan yurisdiksi. Dalam menanggapi hal tersebut, sekretariat sudah semestinya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dan meningkatkan kesadaran para pejabat dan para pengambil keputusan. Yang kedua ada membangun pengetahuan dan keterampilan. Sebelum bantuan yang lebih spesifik terhadap yurisdiksi dilaksanakan, dalam tahap awal pengembangan kapasitas, hal yang harus dilakukan adalah membangun pengetahuan dan keterampilan. Oleh sebab itu, diperlukan usulan untuk alat dan pelatihan sebagai langkah yang paling efisien dalam mempersiapkan landasan bagi bantuan yang lebih spesifik dan teknis. Dan yang ketiga ada implementasi dan penggunaan yang efektif. Di dalam proses implementasi standar EOI diperlukan bantuan teknis yang bersifat sebagai pendukung. Hal ini bertujuan untuk memberi saran dan mengembangkan yurisdiksi dalam perubahan hukum, operasional atau organisasi yang relevan sesuai kebutuhan dan tetap mematuhi dan menyerap manfaat dari standar tersebut. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada studi kasus peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Kabupaten Bone mengalami kendala dalam penerapan otonomi daerah. Dari 19 aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Bone, belum ada kemajuan yang berarti sejak diberlakukannya otonomi daerah. Penggabungan dua instansi yang berbeda sejak otonomi daerah, yaitu Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, menambah pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bone dan Dinas Perkebunan. Kemudian dalam perjalanannya tidak serta-merta dilakukan peningkatan Sarpras dan SDM untuk mendukung program tersebut, sehingga menghambat kinerja dari instansi tersebut. Mungkin bisa di next. Berikut merupakan strategi pemerintah Kabupaten Bone dalam pengembangan kapasitas birokrasi. Yang pertama ada perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan untuk mempercepat proses serta mengembangkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua ada peningkatan operasional. Proses operasional sangat menentukan keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Pengembangan dalam hal ini terdiri atas pengembangan dalam prosedur, budaya, dan kepemimpinan dalam lingkup pekerjaan. Dan yang ketiga ada pengembangan SDM. SDM memegang peranan utama dalam kesuksesan suatu organisasi atau lembaga karena dengan SDM yang mumpuni, tujuan organisasi akan tercapai. Karena SDM yang unggul dapat memberikan servis yang baik kepada customer, dalam hal ini adalah masyarakat. Mungkin bisa di next. Baik, terakhir di sini ada kesimpulan dari kelompok kami. Pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan kemampuan untuk menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memecahkan masalah, mencapai tujuan, dan memahami serta memenuhi kebutuhan dalam konteks yang lebih luas dan berkelanjutan baik oleh individu, kelompok,
organisasi, institusi, maupun oleh masyarakat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Sekretariat Forum Global telah menyusun program dalam rangka mengembangkan kapasitas dan didukung oleh para yurisdiksi. Keunggulan dari program ini adalah inovasi yang dibawa oleh Sekretariat dengan mencoba pendekatan baru yang dapat beradaptasi pada evolusi standar dan disesuaikan dengan kebutuhan yurisdiksi. Oke, bisa di next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.